itu ditempuh pada perguruan tinggi IKIP Bandung, jurusan Pendidikan Fisika, S2 pada UNINUS Magister Manajemen Pendidikan, dan S2 yang kedua adalah ITB Fisika Material Elektronika, dan S3 ITB Fisika Material Elektronika. Selain sebagai dosen program studi pendidikan fisika di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, narasumber kita juga adalah asesor pada penilai konten jurnal Ristek Dikti sejak tahun 2018 hingga saat ini. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, tentu saja kita sudah sangat menunggu materi dari Ibu Ade ya, Ibu Dr. Ade. Dengan hormat, saya persilahkan kepada Ibu Dr. Ade untuk memberikan pengetahuan baru kepada kami. Terima kasih. Dengan hormat saya persilahkan kepada Ibu Ade. Baik, terima kasih Bu Yelda atas pengantarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua saya lihat sudah ada 153 partisipan yang telah bergabung dengan kita. Dan izinkan saya untuk menyapa dulu Bu Yelda karena ini juga sebagai ajang silaturahim kita ya melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Prodi Pendidikan Fisika di Universitas Nadulako. Yang pertama tentu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pimpinan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ke Pak Dekan dan jajarannya. Alhamdulillah saya mendapatkan kehormatan yang luar biasa nih Bu Elda, udah 2 kali ya. Sudah 2 kali saya bisa bersilaturahim dengan Bapak dan Ibu senior saya, guru-guru saya, Pak Darsikin, Pak Samsu, juga Bu Elda, beserta kawan-kawan di Prodi Pendidikan Fisika. Alhamdulillah, pada kesempatan yang kedua ini, walaupun hanya melalui kegiatan media virtual, tapi Alhamdulillah saya masih merasakan, serasa ada di Palu ini Bu Elda. Saya masih ingat waktu selesai itu diajak jalan-jalan oleh Pak Ketua Kaprodi itu melihat kota Palu ya dari atas pegunungan ke arah Teluk Palu ya. Setelah selesai mengisi acara kuliah tamu tahun 2018 yang lalu. Juga saya ucapkan terima kasih Pak Ketua Kaprodi, Pak Sahrul Sayhana ini untuk kepercayaannya. Mudah-mudahan kehadiran saya akan menambah erat silaturahim kita ya Pak Sahrul, khususnya antara Prodi Pendidikan Fisika di Universitas Nadulako juga dengan Prodi Pendidikan Fisika di UIN Sunan Gunung Jati Bandung ya. Insya Allah apalagi kedepannya kita memang membutuhkan banyak sekali kerjasama antar prodi, khususnya antar prodi yang satu bidang. Kemudian Bapak dan Ibu peserta yang telah hadir semua, terutama guru-guru saya, ini sebetulnya hanya undangan saja dari Pak Sahrul, sehingga saya harus berbicara di kesempatan hari ini, walaupun sebetulnya Bapak dan Ibu pasti sudah paham betul terkait dengan asesmen pada pembelajaran daring ini. Namun ini adalah sebuah kehormatan yang diberikan oleh seluruh pimpinan di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, juga oleh Prodi Pendidikan Fisika. Tentu saya yang akan mengambil peran ini di sini untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan tema yang diberikan. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu, tidak bermaksud untuk menggurui atau merasa lebih dari apa yang terkait tema ini, tapi semata-mata ini karena tugas ini yang diberikan oleh Pak Sahrul ini, sehingga saya diminta untuk berbicara mengenai tema yang dimaksud. Kemudian juga kepada Bapak dan Ibu peserta yang telah hadir, Alhamdulillah terima kasih atas
atensinya, 168 telah bergabung. Saya juga ingin menyapa, tadi sudah disampaikan ini ada banyak alumni pendidikan fisika IKIP Bandung, Pak, angkatan 91 ya. Angkatan 91 yang juga antusias untuk mengikuti kegiatan hari ini, yang kebetulan juga sudah tersebar di berbagai daerah. Ada bahkan Ibu Wiwi itu sudah mengajar di SMA Tarakan, Kalimantan, yang alhamdulillah juga bergabung pada hari ini. Juga kawan-kawan yang lain, saya lihat banyak yang sudah gabung, mahasiswa-mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang semester 3 sedang mengontrak mata kuliah evaluasi, dan juga semester 7 yang saat ini sedang melakukan penelitian, Pak Sahrul. Mungkin topik-topik ini kan sedang tren ya, pembelajaran daring, sehingga ini bisa dijadikan salah satu ide untuk kemudian melakukan penelitian dengan topik-topik yang update. Barangkali nanti dari sisi asesmen itu bisa diangkat jadi satu topik skripsi atau tugas akhir yang kemudian bisa dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswi kita di semester 7. Jadi terima kasih Bapak Ibu semua. Pada hari ini sudah bergabung di acara pagi hari ini. Bu Hilda, apa saya sudah bisa share screen ya? Iya, boleh Bu. Sudah ya. Saya sudah menyiapkan PowerPoint. Ini kita cukup panjang ya Bu Hilda waktunya. Iya Bu. Ya. Bentar ya, saya share screen-kan dulu. Oke, apa sudah terlihat PowerPoint-nya Bu Elda? Ya Bu, sudah. Suara saya juga tidak jelas didengar ya Bu? Iya. Khawatirnya terlalu kurang didengar. Baik Bapak. Saya slide showkan. Nah Bapak dan Ibu, diskusi kita hari ini adalah terkait dengan kegiatan asesmen berbasis daring ya. Tentu tadi sudah disampaikan juga di pengantar Ibu Elda, karena saat ini memang pembelajaran daring itu sedang terjadi di lembaga-lembaga pendidikan kita, dan bisa saja walaupun nanti kondisi pandemi sudah kita lalui dan kemudian kita akan menjalani kembali normal seperti sedia kala dengan pembelajaran offline, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa pembelajaran daring juga ini akan tetap ada dalam bentuk yang lain. Karena memang trennya itu sekarang menuju ke arah sana, Bu Elda. Ini karena adanya sokongan dari perkembangan teknologi ya, yang saat ini berkembang luar biasa, sehingga memungkinkan pembelajaran daring ini tetap berjalan, walaupun nanti kita akan melihat ya dari perkembangan sejarahnya sebetulnya pembelajaran jarak jauh ini sudah ada sejak lama gitu ya, bukan hanya terjadi saat ini. Untuk secara garis besar apa yang akan disampaikan pada pagi hari ini, saya akan melihat atau kita akan melihat kembali bagaimana sejarah dari atau latar belakang pembelajaran jarak jauh. Jadi kalau kita mengatakan di daring gara-gara COVID gitu ya, nanti kita akan melihat gitu ya, apa betul triggernya itu memang COVID saja atau memang pembelajaran daring ini ada trigger-trigger yang lain gitu, sehingga yang mendorong lahirnya pembelajaran daring ini seperti apa dan bagaimana terjadinya pembelajaran daring ini. Nah, yang kedua, saya juga akan menyampaikan tentang pedagogi pembelajaran daring. Tentu saja ada yang membedakan bagaimana pedagogi yang harus dihadapi pada pembelajaran secara offline dan juga pembelajaran secara online atau daring ini. Walaupun secara prinsip itu sebetulnya sama saja, tetapi memang ada pergeseran tersendiri yang harus kita pahami betul bagaimana kemudian pedagogi pembelajaran daring ini akan menjadi prinsip-prinsip yang akan kita terapkan di dalam pembelajaran pun di dalamnya adalah asesmen. Karena asesmen itu tentu tidak bisa lepas dari kegiatan proses pembelajaran. Jadi asesmen for learning atau learning for assessment itu adalah bagian juga dari sistem penilaian yang memang harus dilakukan. Oleh karena itu, tidak mungkin tiba-tiba kita kemudian membicarakan asesmen di akhir tanpa kemudian melihat bagaimana pedagogi dan aktivitas-aktivitas pembelajaran yang terjadi di dalam
kegiatan belajar mengajar. Nah, kemudian ada pembahasan yang besar ketiganya adalah terkait bagaimana mendesain asesmen daring ini. Tentu nanti kita akan kaitkan dengan fasilitas-fasilitas media atau teknologi yang tersedia saat ini, gitu ya. Bagaimana kita akan melakukan penilaian apakah di awal, kemudian apakah ongoing selama proses pembelajaran, atau di bagian akhir, dan apa kelemahannya ketika kita menggunakan satu buah aplikasi secara daring, apa kekurangannya, dan seterusnya. Nah, ini adalah hal besar yang akan menjadi pokok pembicaraan kita di pagi hari ini. Nah, Bapak dan Ibu, seperti yang kita ketahui bersama, memang pandemi COVID-19 ini memberikan dampak salah satunya di bidang pendidikan. Kita saat ini juga sedang masa melakukan pembelajaran jarak jauh atau melakukan pembelajaran di rumah, BDR, sebagaimana memang negara-negara lain pun saat ini melakukan hal yang sama. Kalau kita kilas balik di awal tahun itu, COVID pandemi ini terjadi di awal Februari tahun 2020, dan Cina ini adalah negara yang pertama kali kemudian menutup sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan. Kemudian karena kemudian pandemi ini menyebar ke berbagai negara, dari data UNESCO yang saya terima dan saya baca itu dari OECD, di akhir Maret itu ada 40 negara yang sama juga menutup sebagian atau hampir seluruh sekolahnya. Nah, tentu ini juga karena ada kondisi darurat, yaitu penyebaran COVID-19. Nah, bagaimana dengan di kita di Indonesia? Pemerintah juga segera cepat tanggap dengan dikeluarkannya Surat Edaran nomor 4 tahun 2020, di mana pemerintah kemudian memberikan satu kebijakan tentang masa darurat saat penyebaran COVID-19 ini. Nah, disinilah kita mulai mengenal secara paksa sebetulnya ya, walaupun sebetulnya pembelajaran daring ini sudah ada, tetapi memaksa kita semua kemudian untuk menggunakan perangkat-perangkat teknologi yang ada, baik itu PC, smartphone, atau perangkat-perangkat lain yang kemudian bisa terkoneksi dengan peserta didik kita di rumahnya masing-masing. Sehingga kita bisa melakukan pembelajaran lewat chatting ya, WA, lewat Telegram, Instagram, Zoom, atau media-media lainnya. Nah, ini tetapi yang sudah tadi saya sampaikan, apakah memang pembelajaran daring yang saat ini berlangsung itu triggernya itu memang COVID gitu ya, COVID-19. Nah, mari kita melihat bagaimana perkembangan industri yang saat ini berkembang dari mulai munculnya mesin uap sehingga muncul istilah ada revolusi industri yang pertama, kemudian bergeser menjadi revolusi industri kedua, dan seterusnya sampai pada revolusi saat ini, di mana saat ini adalah begitu berkembangnya perangkat-perangkat komputer yang dilengkapi dengan teknologi-teknologi informasi, khususnya terkait dengan internet, sehingga kita mengenal ada Internet of Things ya. Jadi segala sesuatu itu berbasis internet gitu ya. Kalau industri ketiga, komputer memang sudah ada, tapi mungkin pemanfaatannya internet belum begitu maksimal digunakan dan belum berkembang seperti yang terjadi pada revolusi industri keempat. Nah, saat ini kita ada di sini. Saat ini kita ada di kondisi bagaimana informasi itu bisa dengan cepat menyebar. Bagaimana kita dengan bisa mengunduh, mengambil informasi dengan mudah. Kalau dulu saya angkatan 91 Bu Elda, membutuhkan satu rujukan itu ke perpustakaan gitu ya, duduk berlama-lama di satu ruangan. Kalau ada informasi yang kami mau ambil, kami catat gitu ya, sambil menuliskan rujukannya, siapa yang menulis bukunya, tahun berapa. Kalaupun urgent, maka kami berikan kepada petugas perpustakaan untuk dikopi ya. Nah, baru kamu mendapatkan kopiannya. Nah, sekarang ini zamannya udah sangat canggih sekali. Hanya duduk, kemudian mencari informasi. Bahkan buku-buku juga saat ini ada tren tersendiri, Bu Elda. Mahasiswa sudah tidak pergi lagi ke toko buku gitu. Kalau dulu kami kan biasa hunting buku ya di awal semester itu, mencari-cari buku rujukan.
dari sesuai arahan dari dosen, kemudian membelinya gitu. Kalau sekarang anak-anak cukup duduk, kemudian mencari PDF-PDF yang memang bisa diakses gitu ya. Jadi inilah kita berada pada satu masa di mana teknologi menyediakan itu semua. Nah, ini masa inilah yang kemudian dikenal dengan digital age atau yang kita sebut dengan era digital. Nah, mari kita samakan dulu persepsi kita tentang apa yang dimaksud dengan era digital ini. Kalau kita merujuk pada satu kamus online pada igglobal.com, itu kita akan menemukan banyak sekali pengertian terkait dengan apa itu era digital. Walaupun hampir kesemuanya itu memiliki kesamaan pengertian atau kesamaan definisi kemiripan. Nah, ini saya contohkan ada 4 terkait dengan apa sih era digital itu yang saat ini sedang kita hadapi. Yang pertama diartikan era digital ini adalah eranya informasi. Di mana era informasi ini adalah pergeseran yang terjadi di abad 21 dari revolusi industri bergeser kepada revolusi ekonomi berbasis informasi. Jadi teknologi yang berkembang saat ini adalah basisnya informasi. Nah, definisi yang lain juga mengatakan bahwa era ini adalah satu masa sejarah di mana teknologi digital itu sudah banyak digunakan oleh orang-orang dan sudah biasa semua orang menggunakan, apalagi dengan didukungnya ada internet di dalamnya. Nah, jadi sudah tidak aneh lagi kalau saat ini anak kecil pun memegang smartphone, teknologi digital. Hampir semua orang akan tidak nyaman ketika HP-nya ketinggalan gitu, karena memang teknologi digital ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga, ini juga didefinisikan sebagai satu masa di mana komputer, smartphone, dan teknologi yang lainnya itu bisa mengakses informasi dan bisa mentransfer informasi dengan sangat cepat. Jadi dengan sangat mudah sekali kita akan mendapatkan informasi ketika kejadian ada gempa, ada tsunami, real time kadangkala ya, kalau kemudian yang pemberi informasinya segera memberikan informasi di IG, di Twitter, sehingga kita bisa tahu terjadi apa di daerah mana. Jadi itu sangat cepat sekali informasi itu bisa kita dapatkan. Nah, ini juga adalah periode di mana dengan karakteristik komunikasi berbasis teknologi informasi. Nah, dari sini saja kita sudah melihat bahwa inilah zaman yang sedang kita hadapi saat ini. Inilah era digital yang sedang kita hadapi saat ini, yaitu eranya informasi dapat kita akses dengan cepat dengan menggunakan media-media yang tersedia. Nah, lantas bagaimana kemudian era ini berpengaruh terhadap pada dunia pendidikan yang tentu kita geluti bersama ya. Saat ini sudah banyak kita semua menggunakan perangkat-perangkat teknologi informasi ini digunakan di dalam proses belajar mengajar. Tetapi tidak hanya itu, bukan hanya digunakan untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar, tetapi juga ini digunakan sebagai multimedia dalam berbagai hal, termasuk di dalamnya adalah menyediakan satu platform baru di dalam kegiatan asesmen atau penilaian. Nah, nanti kita akan membahas memang ranahnya ujungnya ke asesmen ini, walaupun tadi sudah saya jelaskan bahwa antara asesmen multimedia dan kegiatan belajar mengajar ini akan menjadi satu kesatuan gitu ya di dalam pembahasan ini, karena tidak bisa dilepas satu-satu gitu ya. Nah, mari kita kembali melihat, kalau begitu sesungguhnya trigger yang menjadi pendorong terjadinya pembelajaran daring itu tidak semata COVID ya. Jadi bukan COVID, kalau kita lihat triggernya itu yang pertama adalah adanya kemajuan teknologi. Seperti yang tadi kita lihat, teknologi berkembang dari mulai tahun 1700-an sampai saat ini. Nah, kemudian perkembangan teknologi yang ada di dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh ini, William Poprok dan Poppington itu mengatakan membagi menjadi 3 tingkatan, 3 level.
pada level pertama itu William dan kawan-kawan menyatakan bahwa pembelajaran jarak jauh ini adalah bersifat pasif. Kenapa pasif? Karena teknologi yang ada pada saat itu hanya tersedia audio, video tip, radio, dan kemudian surat menyurat saja. Sehingga pada level ini, peserta didik tidak memiliki kesempatan untuk melakukan interaktivitas. Jadi, maka pada level ini, teknologi yang tersedia saat itu hanya menyediakan satu pembelajaran jarak jauh yang sifatnya pasif. Sehingga jenis lingkungan yang terjadi pada tahun 1800-an ini adalah jenis lingkungan pembelajaran jarak jauh yang asinkron. Asinkron itu adalah interaksi pembelajaran yang dilakukan oleh peserta guru dan siswa yang dilakukan pada waktu yang fleksibel, artinya tidak bertemu secara langsung gitu ya, baik secara langsung maupun secara maya gitu ya. Nah, kalau kita melihat kemudian ke tahun 1960-an kita sudah menemukan adanya komputer, adanya audio dan video yang bisa berinteraksi, sehingga William dan kawan-kawan mengatakan periode ini adalah periode pembelajaran jarak jauh yang pasif tapi sudah mulai ada interaktivitas dengan kategori sedang. Jadi belum maksimal aktivitasnya, tetapi dalam kategori sedang. Kan kita tahu ya universitas terbuka juga sudah mulai dibuka itu kan sudah sejak lama, tetapi tidak interaktivitasnya sudah ada, tetapi pasifnya juga masih berkembang dengan adanya dukungan atau support dari teknologi yang saat itu memang belum bisa mendukung adanya kegiatan interaktivitas yang tinggi. Nah, saat ini ketika munculnya internet, digital TV, video online, dan media-media yang lain, itu berada pada level interaktivitas yang sangat tinggi. Nah, ketika tahun 1800-an mode pembelajarannya adalah asinkron, pada level 2 itu sudah bergeser menjadi sinkron. Dari dalam artian bisa dilakukan tatap muka tapi dalam kondisi terbatas. Nah, pada saat ini di level 3, media yang ada, teknologi yang ada itu telah menghadirkan, telah memberikan fasilitas untuk terjadinya proses pembelajaran jarak jauh dengan aktivitas yang setinggi mungkin bisa kita lakukan, sehingga kita ada virtual classroom, ada workshop, webinar gitu ya, ada hybrid network, karena didukung oleh teknologi-teknologi yang ada saat ini yang bisa kita gunakan, sehingga pada level 3 ini adalah memang lingkungan pembelajarannya sinkron. Artinya bahwa interaksi pembelajaran dapat dilakukan pada waktu yang bersamaan, bisa menggunakan beberapa teknologi, misalkan video conference atau chatting ya. Nah, jadi begitulah trigger dari teknologi atau perkembangan teknologi yang ada mendorong adanya perubahan-perubahan pada satu mode pembelajaran jarak jauh. Nah, ini tentu berkat adanya dorongan teknologi yang memang berkembang pada masanya masing-masing. Ini saya sampaikan supaya kita memahami bagaimana peran-peran teknologi ini menggeser satu menggeser satu pedagogi. Ada satu pergeseran pedagogik dari masa ke masa yang kemudian nanti tentu harus kita adaptasi. Nah, tentu saja saat ini karena memang ada pergeseran pedagogik dari pembelajaran tatap muka yang sering kita lakukan, bergeser pada pembelajaran daring yang begitu bisa kita lakukan secara sinkron sehingga kita bisa bertatap muka secara virtual. Tentu ada hal-hal pedagogis yang akan bergeser yang perlu kita pahami bersama. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, tren apa yang kemudian muncul saat ini akibat adanya kemunculan teknologi atau akibat adanya pembelajaran daring yang saat ini disupport oleh media yang ada saat ini? Itu ada 3 tren yang muncul saat ini. Yang pertama adalah adanya pergeseran pembelajaran yang mudah diakses dan fleksibel.
Jadi bisa saja nanti ini terjadi meskipun nanti ada tatap muka, kita kembali ke tatap muka di kelas, tapi tren ini akan terus berjalan. Artinya bahkan nanti, ini dari satu sumber ya, ada satu sumber yang saya baca bahwa kedepannya bahwa pembelajaran yang disampaikan secara tatap muka tradisional di dalam ruangan, di dalam kelas, itu bukan lagi menjadi satu hal pembelajaran yang unik gitu. Nah sekarang yang nanti itu bahkan bukan nanti, saat ini kan sudah begitu banyak kelas-kelas virtual yang dibuka. Misalkan ada MOOC itu masif, online, open course. Kita bisa melakukan perkuliahan jarak jauh dari lembaga-lembaga yang membuka MOOC itu gitu ya. Kita bisa mengikuti kurikulum yang telah mereka tetapkan, sampai kita mencapai satu capaian pembelajaran yang tertera di dalam kurikulum MOOC tersebut. Sampai kalau kita menginginkan ada satu tanda kelulusan pun mereka menyediakan. Jadi hal-hal yang seperti itu tidak akan berhenti ketika kembali akan ke kehidupan yang normal ketika COVID ini sudah bisa teratasi sehingga kita bisa kembali ke kelas. Jadi tren-tren yang muncul saat ini adalah adanya pergeseran pada satu model pembelajaran yang mudah diakses dan kemudian fleksibel. Kemudian yang kedua pada pembelajaran daring itu ada tren perubahan peran guru dan siswa. Jadi dalam hal ini ketika dalam pembelajaran daring itu guru akan lebih berperan dalam mendukung otonomi belajar siswa. Jadi dalam hal ini otonomi belajar siswa, kemandirian belajar siswa itu akan jauh lebih tinggi. Akan membutuhkan satu kemandirian dari peserta didik terkait pembelajarannya. Sehingga dalam hal ini guru akan memberikan perannya dalam bagaimana memberikan dukungan pada otonomi yang dipilih oleh siswanya. Kemudian yang kedua, siswa itu akan menekankan pada satu kegiatan interaktivitas. Bagaimana mereka bisa berinteraksi, mencari informasi di internet, berinteraksi mencari sumber bacaan, berinteraksi mencari tambahan-tambahan wawasan secara mandiri, atau bahkan berinteraksi dengan teman sejawatnya, berdiskusi dengan temannya lewat chatting, berdiskusi dengan teman sejawatnya, minta penjelasan lewat video call. Nah, itu aktivitas itu akan muncul di peserta didik kita, dan trennya itu terjadi gitu ya. Trennya terjadi. Jadi anak-anak kalau anak saya itu yang SD kelas 4 ketika ada satu pembelajaran, dia akan mencari Google katanya. Jadi kalau misalkan gurunya memberikan satu topik pembelajaran hari ini dan tidak merasa cukup dari sumber belajar yang dikirimkan oleh Bapak Ibu gurunya, maka anak saya otomatis dia akan mencari ke Google untuk mencari informasi lebih jauh gitu. Sehingga itulah di sana ada pergeseran-pergeseran seperti itu yang terjadi saat ini. Jadi anak-anak kita nanti akan lebih banyak mencari informasi karena informasi itu akan mudah mereka dapatkan. Kemudian yang selanjutnya, tren yang muncul adalah tentu adanya peningkatan penggunaan teknologi. Karena memang pembelajaran daring ini banyak disupport oleh teknologi yang muncul saat ini, tentu ada tren penggunaannya meningkat. Yang tidak hanya, tadi sudah saya jelaskan, tidak hanya digunakan sebagai support pada kegiatan belajar mengajar, tapi ini juga akan menyediakan teknologi ini adalah satu platform yang baru, satu bentuk yang baru pada kegiatan asesmen pada pembelajaran yang dilakukan. Nah, inilah 3 tren yang muncul pada pedagogi pada pembelajaran daring saat ini. Jadi ini adalah satu rujukan yang saya dapatkan dari online teaching juga menyatakan hal yang serupa, yang bisa kita renungi bersama terkait tren-tren yang saat ini terjadi. Nah, lantas kemudian elemen apa yang memberikan kontribusi pada pembelajaran daring? Dari rujukan yang sama, saya menemukan ada 7. Ada 7 tren yang, bukan 7 tren, ada 7 elemen yang memberikan kontribusi pada pembentukan satu pedagogik yang baru, yaitu pembelajaran daring saat ini.
Yang pertama adalah blended learning. Blended learning ini adalah pembelajaran campuran ya. Jadi dalam pembelajaran daring rasanya perlu dilakukan satu mode pembelajaran yang harus kita mix. Karena kalau kita hanya memilih satu saja, misalkan secara offline atau secara online, itu nanti ada kelemahan-kelemahan tersendiri. Sehingga untuk menutupi kelemahan di sinkron, atau pembelajaran sinkron, kita melakukan pembelajaran secara asinkron. Untuk menutupi kelemahan di asinkron, maka kita melakukan satu pembelajaran sinkron. Nah, itulah yang kemudian menjadi elemen atau ciri pada pembelajaran daring. Artinya kita melakukan satu pembelajaran mix campuran, yaitu blended learning. Kemudian yang kedua, elemen yang memberikan kontribusi yang kedua adalah kolaborasi. Memang saat ini kolaborasi kerjasama itu adalah satu hal yang tidak bisa kita lepaskan. Tadi Pak Sahrul mengatakan membuka peluang antara Universitas Tadulako, Prodi Pendidikan Fisika untuk ayo kita berkolaborasi. Karena memang unsur saat ini adalah salah satunya kolaborasi sangat dipentingkan. Nah, bagaimana nanti kolaborasi ini di dalam kegiatan belajar mengajar itu bisa kita latihkan kepada peserta didik kita, termasuk di dalamnya bagaimana kita akan mengakses kegiatan kolaborasi pada kegiatan pembelajaran sebagai ongoing assessment gitu ya. Jadi bukan satu sumatif, tapi bagian dari kegiatan formatif dari kegiatan penilaian. Nah, kemudian yang ketiga, tentu elemennya adalah teknologinya, yaitu media. Media ini bisa berupa multimedia yang saat ini tersedia begitu banyak, atau berupa sumber-sumber pembelajaran yang terbuka, yaitu OER ya, Open Educational Resources, yang bisa kita gunakan untuk mensupport kegiatan belajar mengajar kita semua. Kemudian elemen yang selanjutnya ini adalah elemen kemandirian peserta didik. Independent, control and choice ya. Di dalam pembelajaran daring, memang pada akhirnya kemandirian dari peserta didik itu sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Nanti kita mungkin akan terlihat ya, bagaimana metode-metode pembelajaran yang akan kita mix, yang kita akan blend, yang kita akan pilih, sehingga akan memunculkan satu model pembelajaran yang akan meminta siswanya mereka agar bisa melakukan pembelajaran secara mandiri. Nah, kemudian yang kelima ini adalah flexibility. Jadi fleksibel ya. Elemen yang sekarang ini pembelajaran daring itu harus ada konsep anywhere, anytime, dan any size learning. Jadi pembelajarannya bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dengan ukuran yang beragam. Nah, ini adalah merupakan elemen-elemen pada pembelajaran daring. Kemudian yang keenam, ini ada namanya new form of assessment. Nah, tadi sudah dijelaskan juga di awal bahwa karena ada pergeseran paradigma pada pembelajaran daring saat ini, tentu ini akan memunculkan satu bentuk penilaian yang baru, walaupun sebetulnya kalau saya lihat dari banyak rujukan dan dari banyak best practice yang di-share oleh banyak lembaga, tidak baru juga, tetapi kemudian ini menjadi satu tren tersendiri bahwa kita harus melakukan satu bentuk penilaian yang tidak bisa kita lepaskan gitu ya. Sehingga di sini elemen yang keenam adalah terkait dengan penilaiannya. Yang ketujuhnya adalah self-directed and non-formal online learning. Jadi ini kaitannya tadi dengan bagaimana bahwa lembaga-lembaga pendidikan sudah banyak menyediakan satu wadah pembelajaran non formal yang bisa diakses oleh siapa saja, kapan saja, nanti sesuai dengan schedule yang mereka sediakan secara fleksibel. Jadi ini Bapak dan Ibu beberapa elemen yang kemudian memberikan satu sumbangan pada bagaimana pembelajaran daring ini kita bisa lakukan. Nah, kemudian mari kita melihat pada kegiatan asesmennya.
ini sebetulnya hanya mengulang saja Bu Elda, tapi nanti saya akan kaitkan pada pembelajaran daringnya. Nah, kita sudah paham bersama ya bahwa apapun pada kegiatan pembelajaran itu tidak terlepas dari learning purposes-nya. Jadi tujuan pembelajarannya untuk apa gitu ya, sehingga pada pemilihan metode, aktivitas, kemudian termasuk asesmen di dalamnya adalah terkait dengan apa tujuan yang ditetapkan oleh kita di awal sebelum kita melakukan pembelajaran. Nah, terkait dengan asesmen ini, kita mengenal adanya formatif dan sumatif. Nah, formatif ini kita sudah tentu paham semua bahwa ini adalah bagian dari satu penilaian pada proses pembelajaran. Jadi ongoing assessment. Jadi assessment as learning ya, atau learning oriented assessment. Yang dilakukan pendidik yang memungkinkan peserta didik ini untuk melihat capaian atau kemajuan belajarnya untuk menemukan target belajarnya. Nah, dalam hal ini, learning oriented assessment ini perlu kegiatan, perlu aktivitas, baik dari guru maupun siswanya. Di mana kita tentu sudah belajar juga bahwa formatif ini adalah sebagai feedback, umpan balik. Bukan hanya bagi guru, tetapi juga umpan balik bagi siswa. Jadi dalam hal ini saya melakukan formatif tidak semata-mata ini diperlukan oleh data ini diperlukan oleh siswanya, tetapi sebetulnya guru juga harus mengambil satu umpan balik dari data-data yang kita peroleh dari kegiatan penilaian formatif ini. Apa saja yang kemudian bisa kita ambil apa saja kemudian fungsi-fungsi dari formatif ini untuk siswa? Nah, tentu saja siswa akan ingin melihat sejauh mana sih saya berhasil mengikuti setiap pembelajaran pada sub-sub bagian-bagian yang telah direncanakan oleh Bapak Ibu gurunya. Lalu kemudian ada masalah pada saat pembelajarannya, kemudian kita mendapat feedback dari kegiatan formatif yang diselenggarakan oleh Bapak Ibu guru, tentu ini akan memberikan satu fasilitas agar peserta didik kita itu melakukan perbaikan. Kurang apa saya dalam pembelajarannya sehingga pada proses ini saya belum bisa mencapai target yang maksimal. Nah, yang selanjutnya juga siswa bisa mengukur prestasinya. Bagaimana prestasi saya di antara kawan-kawannya? Apakah kawan-kawan yang lainnya mendapatkan usaha yang lebih sehingga mendapatkan satu feedback yang lebih baik dari dirinya? Tentu ini akan menjadi satu bagian umpan balik bagi peserta didik. Dan yang terakhir adalah tentu ini tidak bisa saya sebutkan, ini hanya beberapa saja yang saya tuliskan. Yang terakhir saya tuliskan adalah bagaimana formatif ini akan memberikan motivasi belajar kepada siswa. Ketika siswa sudah berupaya maksimal mengikuti seluruh kegiatan rangkaian aktivitas yang disiapkan oleh Bapak dan Ibu, kemudian siswa mendapatkan satu feedback yang memuaskan, tentu ini akan memberikan satu motivasi tersendiri bagi peserta didik. Nah, jadi dalam hal ini tentu betapa pentingnya bagaimana formatif ini dilaksanakan oleh kita semua sebagai satu penilaian dalam satu rangkaian pembelajaran sehingga akan memberikan manfaat yang baik kepada peserta didik kita. Nah, bagaimana kemudian fungsi formatif ini akan dirasakan oleh Bapak dan Ibu guru. Nah, tentu Bapak dan Ibu guru kan memilih satu model pembelajaran, menyiapkan satu skenario pembelajaran. Kemudian jika informasi yang diperoleh lewat formatif ini memberikan satu umpan balik, maka kita bisa memperbaiki program pembelajaran kita. Apakah metodenya harus kita perbaiki? Apakah metodenya harus kita ganti? Ada masalah apa dan seterusnya. Nah, tentu ini akan menjadi satu perenungan ya bagi Bapak dan Ibu guru untuk kemudian melakukan satu evaluasi tersendiri terkait dalam kegiatan proses belajar mengajarnya. Nah, tentu yang tidak kalah penting adalah bagaimana Bapak dan Ibu guru itu menjaga standar ya, standar dalam sebuah pembelajaran sehingga dari formatif ini tentu akan memberikan juga satu umpan balik apakah standar yang sudah kita tetapkan sudah tercapai atau belum. Dan ini juga bisa saja menjadi satu bahan evaluasi. Apakah Bapak Ibu guru akan melanjutkan ke bab selanjutnya? Atau kemudian kita akan mengulang kembali dari data atau informasi yang kita peroleh dari asesmen formatif yang kita lakukan.
Nah, Bapak dan Ibu, formatif ini menjadi unik nanti di dalam daring karena aktivitas-aktivitasnya nanti ada sedikit perbedaan dengan tatap muka. Misalkan diskusinya iya sama kegiatan diskusi, tapi bagaimana diskusi di daring gitu dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kemudian yang nanti akan kita bicarakan ke depannya. Dan yang tidak penting lagi Bapak dan Ibu, ini Bu Ilda, saya tuh sering berkomunikasi dengan kawan-kawan saya, dengan rekan-rekan saya, Bapak Ibu guru, kalau kami ada kesempatan bersilaturahim, itu biasanya yang senang apa ya bukan, yang sering gitu, yang sering saya dengar pertanyaannya adalah gimana ya mau bikin PTK gitu ya, penelitian tindakan kelas gitu ya. Nah saya kira data-data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan asesmen di formatif ini adalah menjadi satu bahan yang bisa dijadikan sebuah tulisan yang bisa dilaporkan untuk satu kegiatan PTK gitu ya. Nah nanti dari PTK-nya kan bisa bersiklus ya dari satu bagian ke bagian yang lain dalam hal penyempurnaan proses pembelajaran di dalam kelas. Nah apa yang dilakukan pada kegiatan asesmen formatif kita ada data, kita kemudian melakukan perbaikan, dan apa yang kita lakukan pada saat melakukan asesmen formatif ini adalah sebetulnya sumber penulisan PTK gitu. Yang seringkali memang kawan-kawan saya itu bingung, PTK-nya harus apa dong, gitu, harus gimana? Gitu. Padahal sesungguhnya apa yang kita lakukan, kita tinggal tulis. Data yang kita peroleh itu tinggal kita olah, kita sajikan. Apa dalam bentuk grafik, apa mau dinarasikan, apa dalam bentuk tabel gitu ya. Dan ini adalah sumber-sumber tulisan PTK yang luar biasa menurut saya. Jadi tidak akan kebingungan karena memang kita melakukan satu kegiatan pembelajaran, diimprove bagaimana cara perbaikannya, dapat data dan informasi, tinggal menuliskan saja. Jadi ini adalah juga satu hal yang bisa diambil oleh Bapak dan Ibu guru dari kegiatan asesmen formatif ya. Ini agak panjang yang formatif karena memang ini terintegrasi ya di dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, kegiatan sumatif sendiri kita sudah tahu bahwa ini dilakukan di akhir ya, di akhir satuan waktu. Apa saat pengalaman belajarnya sudah selesai atau pada seluruh pelajarannya sudah selesai. Ini sudah kita pahami bersama bahwa sumatif itu nanti lebih banyak ke pelaporan ya, sebagai bentuk akuntabilitas dari kita sebagai guru untuk melaporkan bagaimana perolehan yang diperoleh peserta didik kita pada saat proses belajar mengajar. Baik, saya lanjutkan Bapak dan Ibu. Nah, ini hanya refreshment saja. Saya juga tidak akan menjelaskan apa itu pengukuran, penilaian, dan evaluasi ya. Saya hanya ingin menekankan bahwa Bapak dan Ibu bahwa instrumen atau kegiatan penilaian dan aktivitas belajar mengajar itu jangan lupa harus basisnya pada tujuan pembelajaran. Maka RPP kita biasanya dimulai dari analisis KIKD, kemudian turun ke indikator, baru kita tetapkan tujuan pembelajarannya dan seterusnya. Jadi kita hal yang pertama ketika ingin mengembangkan evaluasi pembelajaran pun di dalamnya aktivitas tidak lepas kita dari tujuan yang telah ditetapkan. Nah, jangan lupa juga bahwa kaitannya dengan asesmen, banyak prinsip yang harus kita penuhi gitu ya. Ada prinsip sahih misalkan, apakah memang evaluasi itu sudah mengukur apa yang hendak kita ukur gitu ya, terkait dengan validitasnya. Kemudian bagaimana dengan objektivitasnya? Apakah kemudian penilaian itu sudah kita minimalkan pengaruh-pengaruh atau pertimbangan subjektivitas dari kita sebagai seorang guru? Kemudian adil ya, kita tidak berat sebelah, tidak ada yang diuntungkan juga tidak ada yang dirugikan. Nah, yang terpenting adalah di sini tadi terpadu ya, terpadu maka bahwa pada saat kita melakukan proses penilaian itu Bapak dan Ibu juga harus kemudian mengintegrasikan penilaian formatif dan sumatifnya. Jadi jangan hanya di bagian akhir pada bagian sumatif saja, tetapi kemudian tidak mengintegrasikan atau tidak melakukan penilaian pada saat pembelajaran berlangsung. Kemudian terbuka ya, terbuka tentu ininya dalam hal ini kriterianya, kemudian dasar-dasar pengambilan keputusannya itu bisa disampaikan secara transparan dan kemudian diketahui oleh pihak-pihak terkait, baik kemudian orang tua dan peserta didik itu sendiri.
Kemudian menyeluruh. Nah, Bapak dan Ibu, terkait menyeluruh ini tentu kita harus pertimbangkan bagaimana aspek-aspek yang harus dinilai dan dilatih dan diasah dari peserta didik kita itu dilakukan pengukuran. Tidak hanya dari sisi kognitifnya, yaitu C3, tapi kita juga ada KI1, kita juga ada KI2, kita juga ada KI3. Dan jangan lupa saat ini juga ada banyak keterampilan yang memang dibutuhkan oleh peserta didik kita dalam menghadapi era digital ini, yaitu 4C ya. 4C itu gimana dengan kritikalnya, gimana dengan berpikir kritisnya, berpikir kreatifnya, bagaimana dengan kemampuan berkomunikasinya, dan seterusnya. Itu juga harus menjadi pertimbangan bagi Bapak dan Ibu pada saat mendesain satu aktivitas belajar dan kemudian melakukan penilaiannya. Kemudian prinsip yang selanjutnya berkesinambungan, tentu ini penilaian ini bisa dilakukan secara kontinu dalam rentang waktu tertentu. Kemudian sistematis dalam artian bahwa penilaiannya ini terencana. Kemudian mengikuti memang tahap-tahapan yang seharusnya dilakukan di dalam kegiatan penilaian, dan terakhir adalah kriterianya mau pakai yang apa ya, atau mau pakai norma atau pakai yang lain. Nah, ini saya beri highlight berwarna kuning terkait dengan bahwa Bapak dan Ibu, penilaian dan pemilihan aktivitas belajar saat ini harus mengakomodir kebutuhan, karakteristik, dan situasi peserta didik kita. Terutama ini kaitannya dengan pembelajaran daring, Bu Yelda. Kenapa demikian? Karena kebutuhan dan karakteristik serta situasi peserta didik kita beda-beda. Misalkan alumni saya bercerita, Bu, di daerah saya itu anak-anaknya belum punya HP gitu. Nah, tentu itu harus menjadi satu bahan pertimbangan yang bijaksana dari Bapak dan Ibu. Jadi ini juga Bu Elda ya, nanti apa yang saya sampaikan pada hari ini bukan sebuah keharusan ya. Jadi kita harus mendeklar dulu nih bahwa ini bukan satu keharusan yang sehingga menjadi perdebatan gimana nih bagi sekolah yang nggak ada infrastrukturnya, anak-anak tidak semua punya HP gitu. Nah, ini yang warna kuning inilah yang saya highlight bahwa dalam penyusunan pembelajaran daring pun di dalamnya asesmen itu harus mengakomodir kebutuhan, karakteristik, dan situasi peserta didik. Secanggih apapun gitu ya, sehebat apapun desain dan teknologi yang ada, kalau memang kemudian tidak disupport dengan tidak sesuai dengan karakteristik dan situasi peserta didik, tentu itu hanya akan membuat masalah baru gitu ya, hanya akan membuat masalah baru bagi peserta didik kita. Nah, maka barangkali nanti bagi Bapak dan Ibu yang ikut gabung pada hari ini, aduh, saya belum bisa nih mengimplementasikan karena infrastruktur dan lain-lainnya belum memadai. Mari kita melihatnya ini sebagai satu wawasan baru. Bahwa beberapa sekolah yang lain, lembaga yang lain, ini sudah ada satu perkembangan pedagogik baru pada pembelajaran daring dengan memanfaatkan kondisi teknologi yang saat ini memang berkembang. Gitu ya. Jadi jangan menganggap bahwa ini penjelasannya ngawang-ngawang ya, kan tidak semua juga sekolah bisa menerapkannya nanti gitu ya. Apalagi nanti ke depannya di slide itu akan saya sampaikan bagaimana aplikasi-aplikasi dan teknologi itu akan kita gunakan dalam kegiatan asesmen, Bu Elda. Jadi sekali lagi saya tekankan, akomodirlah kebutuhan, karakteristik, situasi peserta didik, dan bijaksanalah kemudian kita memilih kegiatan pembelajaran pun asesmennya sesuai dengan apa yang kita hadapi. Nah, ini perlu saya tekankan, makanya saya beri warna kuning ya, supaya dideklar dari awal gitu ya, bahwa menceritakannya jauh gitu, sementara kondisinya kita nggak mungkin menerapkan tidak apa-apa. Kita beranjak pelan-pelan saja, kita harus berpikir kemudian metode apa yang kemudian sesuai, namun kita juga memiliki satu wawasan baru bagaimana perkembangan saat ini terjadi di hadapan kita. Nah, inilah Bu Imelda, pertimbangan-pertimbangan yang harus dipikirkan secara bijaksana, karena memang untuk mendesain asesmen online ini atau daring ini tentu selain banyak kelebihan tentunya dari yang ada,
Ini juga ada sisi kekurangannya, yang inilah yang perlu kita bijaksana untuk melihat karakteristik peserta didik kita dengan segala kekurangannya yang ada. Yang pertama adalah asesmen ini bisa kita lakukan secara daring, tetapi itu membutuhkan satu literasi teknologi, ya, satu literasi teknologi. Jadi teknologi apa yang bisa kita manfaatkan, aksesnya seperti apa yang dibutuhkan, hardware-nya apa, software-nya apa, perlu kebutuhan biaya, berbayarkah atau tidak, gitu ya. Dan bagaimana etika-etika yang harus kita jaga pada saat kita menggunakan teknologi yang ada, karena kita juga harus membangun satu etika di dalam interaksi daring ini, ya. Di dalam interaksi daring ini tentu ada etika-etika. Apalagi sekarang sudah banyak payung-payung hukum yang ada kaitannya dengan etika cara berkomunikasi secara daring atau online, ya. Tidak boleh misalkan berujar kebencian, sara, ya, hal-hal seperti itu. Tentu ini butuh satu literasi tersendiri. Nah, ini kekurangannya. Tidak semua atau belum semua juga memahami bagaimana literasi teknologi ini perlu menjadi dasar dalam kita memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada. Yang kedua, tantangannya adalah pihak-pihak yang terkait tidak menutup kemungkinan juga kita sebagai guru belum bisa menggunakannya pun siswa atau orang tua yang membantu siswa untuk belajar di rumah. Jadi sering kali kan kita melihat ibu-ibu yang curhat, ya, komplain begitu beratnya pembelajaran jarak jauh ini karena mereka pun dilibatkan di dalam bagaimana menggunakan moda-moda yang dipakai untuk proses belajar mengajarnya, sehingga ketika mereka belum bisa menggunakannya karena belum terbiasa, ini menjadi beban tersendiri pada akhirnya, gitu ya. Walaupun sebetulnya teknologi ada itu sebetulnya kan untuk memudahkan pekerjaan manusia, tetapi karena belum sepenuhnya mengenal dari teknologi yang digunakan, karena begitu banyak teknologi yang ada, Bu Elda, aduh kita milihnya pakai apa ini, ya? Ya, pakai Google Meet kah, pakai Zoom kah, itu banyak sekali kan alternatif-alternatif pilihan, sehingga kalau kita tidak bijak itu akan banyak komplain gitu, karena belum tentu kita literate, kita paham dengan cara penggunaan teknologinya. Bagaimana dengan pihak-pihak lain yang ikut terlibat dalam pembelajaran, apakah bisa tidak menggunakannya? Ini menjadi kekurangan tersendiri pada penyusunan asesmen secara online, maka ini juga perlu dipertimbangkan. Nah, sekarang kasus yang lainnya, perangkatnya ada, mereka bisa menggunakannya, tapi ada koneksi. Saya mendapatkan beberapa informasi dari mahasiswa saya, seringkali dia harus ke pindah desa dulu, ada yang naik pohon gitu ya untuk dapat koneksi, itu macam-macam karakteristiknya. Nah, itu juga harus menjadikan satu bahan pertimbangan pada saat kita menyusun aktivitas pembelajaran daring, gitu ya. Hal-hal ini menjadi harus kita bijaksana, gitu ya, dengan kondisi peserta didik kita. Kita tidak bisa strike, misalkan saya membuat satu platform absen dengan memberikan waktu 10 menit toleransi, lebih dari 10 menit dikategorikan terlambat, ya, lebih dan seterusnya, sehingga nanti dikategorikan tidak hadir kalau lebih dari 30 menit. Nah, banyak juga komplain mahasiswa yang, ini Bu, kita udah nyoba ngabsen gitu ya, dalam rentang waktu 10 menit, tapi sampai setengah jam berlalu, ini nggak connect gitu. Nah, bagaimana kemudian kita menyikapi hal-hal seperti itu, karena ini adalah bagian dari kekurangannya. Ini juga pemutusan listrik bisa saja terjadi, ya, pada saat misalkan modanya menggunakan LMS, yang tercantol pada server, ada pemadaman listrik, servernya mati, ya tentu juga ini akan menjadi satu penghambat, ya. Kemudian infrastruktur yang tadi sudah dijelaskan, peserta didik kita tidak semuanya memiliki perangkat-perangkat yang memang dibutuhkan untuk support pada pembelajaran daring. Nah, bagaimana secara teknis pada kegiatan asesmen? Daring ini memang memudahkan beberapa jenis asesmennya ini
memudahkan kita. Kalau dulu memeriksa itu membutuhkan energi tersendiri dan waktu yang luang gitu ya, waktu yang panjang. Ada 5 kelas yang harus kita periksa gitu, kita menumpukan berkas. Kemudian kita memeriksa satu persatu, mentoli. Nah, alhamdulillah kemudian teknologi saat ini memberikan satu kemudahan ya. Satu kemudahan, ada yang bisa dinilai secara otomatis, tetapi ada juga kekurangannya, tidak semuanya juga. Kemudian model tipe-tipe dari asesmen ini bisa diberikan secara otomatis gitu. Tetap saja perlu penilaian secara manual walaupun penilaiannya dalam kerangka daring gitu ya. Ini adalah juga merupakan satu kekurangan dari asesmen. Kemudian yang terakhir ini bias ya. Seringkali memang kita diskusi ya terkait dengan penilaian yang bias ini gitu ya. Beberapa kali saya berdiskusi dengan teman-teman itu menanyakan, ini gimana Bu ya kita tahu bahwa ini siswanya yang menjawab atau orang tuanya atau kakaknya gitu. Itu kan menjadi bias ya karena kita memang tidak diawasi secara langsung gitu ya. Kecuali memang nanti mungkin kita akan menggunakan trik-trik tertentu ya. Trik-trik tertentu. Walaupun sesungguhnya bias ini tidak akan terjadi kalau kita memiliki satu tanggung jawab moral tersendiri pada anak didik kita. Jadi misalkan anak didik kita itu harus kemudian ditekankan terkait dengan pentingnya kejujuran, salah satunya juga kejujuran dalam kegiatan penilaian secara daring ini. Nah, itu beberapa kekurangan, mungkin Bapak dan Ibu nanti bisa mendiskusikan lagi kekurangan-kekurangan apa yang dihadapi pada pembelajaran daring ini yang dialami oleh Bapak dan Ibu pada saat melakukan penilaian secara online. Selain juga tadi sudah dijelaskan bahwa kekurangan ini adalah satu pemikiran bagi kita untuk bijaksana, kemudian mengambil keputusan untuk memilih model-model asesmen yang tersedia dan juga aktivitas-aktivitas pembelajaran yang mungkin kita lakukan. Nah, ini Bapak dan Ibu, selain kekurangannya juga tentu luar biasa banyak sekali kelebihannya. Kita bisa hemat waktu dan biaya, juga bisa fleksibel. Anak-anak bisa melihat hasil dan jawabannya tanpa harus menunggu lama-lama gitu ya. Karena kita dengan cepat sistem akan memberikan skor jawaban yang benar yang dikerjakan oleh peserta didik, atau kita bisa memberikan satu umpan balik yang cepat dari tugas-tugas yang diberikan. Tentu karena dikerjakan oleh mesin untuk beberapa tipe jenis soal yang bisa kita berikan kepada peserta didik dengan menggunakan daring ini bisa akurat ya, karena beberapa tipe memang bisa dilakukan penilaian secara otomatis. Ini dapat disimpan dan digunakan kembali. Nah, ini juga nanti dapat mengacak soal dan opsi jawaban. Barangkali ini nanti untuk trik supaya tidak bias ya. Anak-anak mendapatkan soal yang sama tapi kita acak soalnya sehingga contek-mencontek bertanya ke kawan lewat HP itu mungkin juga akan terminimalkan. Nah, yang selanjutnya asesmen ini juga memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk melakukan interaksi secara sosial, dan tentu saja karena ini tidak di print, karena ini online, asesmennya ini menjadi lebih interaktif. Ada yang dikerjakan dalam bentuk game ya, dalam bentuk video kalau nilainya bisa menjawab dengan benar, dia akan naik posisinya ke atas gitu ya. Juga kita bisa menyisipkan gambar-gambar yang lebih akurat dan video-video yang lebih akurat. Kalau dulu mungkin kita kesulitan ya mencari gambar sehingga beberapa guru harus menggambar sendiri. Kalau sekarang karena dengan basis informasi yang banyak juga menyediakan begitu banyak gambar-gambar, video yang bisa digunakan untuk kegiatan asesmen dan kegiatan pembelajaran. Nah, ini Bapak dan Ibu,
terkait dengan kekurangan yang terjadi dan kelebihan pada penilaian secara daring. Nah, baik, bagaimana sekarang ketika kita ingin mendesain satu penilaian secara daring? Tentu ini mengikuti 3 langkah besar yang biasa kita hadapi. Kita dimulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan pembelajaran, baru kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan pengukuran dan penilaiannya. Mari kita akan melihat bagaimana perencanaan ini kita mulai dari penetapan learning objektifnya, yaitu penetapan learning objektifnya itu kita tetapkan di awal, kemudian setelah itu kita akan memilih media apa sebetulnya yang akan kita gunakan dan sesuai dengan karakteristik dari peserta didik kita. Nah, kalau medianya sudah kita tetapkan, apa lewat WA dan seterusnya, maka kita akan mendesain metodenya atau aktivitas